Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Visi akan menjelaskan materi mengenai tentang apa itu hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang artinya adalah air dan lisis yang artinya adalah hancur. Jadi, secara sederhana, hidrolisis ialah peristiwa terurainya suatu zat karena adanya air. Sehingga hidrolisis garam ialah peristiwa terurainya garam karena bereaksi dengan air. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya, jika asam dan basa bereaksi, maka akan menghasilkan garam dan air. Garam hasil reaksi ini akan bisa bereaksi dengan air, yang menyebabkan garam tersebut mengalami penguraian atau terurai. Sehingga dapat disimpulkan, hidrolisis garam ialah reaksi antara garam dengan air yang menyebabkan penggabungan atau disosiasi antara garam tersebut. Seperti apa? Mari kita bahas selanjutnya. Garam itu bisa berasal dari 4 jenis reaksi. Yang pertama, itu berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya dari asam kuat adalah HCl dan basa kuat adalah NaOH. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya garam berasal dari asam kuat dan basa kuat, yang contohnya adalah HCl dari asam kuat dan NaOH dari basa kuat, yang akan menghasilkan NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, di sini contohnya adalah NaCl, dia tidak terhidrolisis. Lalu bagaimana dengan jenis garam yang lain? Jenis garam yang kedua ialah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya di sini asam kuat yaitu berasal dari HCl dan basa lemah berasal dari NH4OH. Nah, contoh di sini garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, yang asam kuat berasal dari HCl dan basa lemah yang berasal dari NH4OH. Di sini akan menghasilkan NH4Cl H2O. Karena di sini ada NH4Cl yang nantinya bisa bereaksi dengan air, maka NH4Cl ini bisa kita uraikan menjadi NH4 plus dan Cl minus. Nah, mana di sini akan bereaksi dengan air ialah NH4 plus. NH4 plus nantinya akan terhidrolisis bereaksi dengan air menghasilkan H4OH dan ditambah H plus. Karena di sini ada H plus, maka garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ini mengandung asam. Sehingga garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan mewarisi sifat asam dengan pH kurang dari 7. Kemudian jenis garam yang ketiga ialah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya asam lemah di sini ialah CH3COOH dan basa kuat ialah NaOH. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, contoh di sini CH3COOH dan basa kuat NaOH, ini akan menghasilkan CH3COONa plus H2O. Nah, CH3COONa ini adalah atau masuk dengan garamnya, ini bisa diuraikan sehingga akan menjadi CH3COONa. Karena di sini ada CH3COO- yang mana ini merupakan yang bisa bereaksi dengan air, maka dapat kita tuliskan karena di sini ada OH-, maka sifat garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ini adalah menghasilkan sifat basa. Basa dengan pH-nya lebih daripada 7. Baik, karena di sini ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, contoh di sini CH3COOH asam lemah, NaOH itu basa kuat, ini akan menghasilkan
CH3COONA plus H2O. CH3COONA ini atau garam ini bisa kita uraikan sehingga akan menjadi CH3COO- plus Na+. Ya, mana di sini yang akan bereaksi dengan air adalah yang CH3COO-, sehingga CH3COO- ketika terhidrolisis atau bereaksi dengan air akan menghasilkan CH3COOH plus OH-. Karena di sini ada OH-, maka sifat garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ini adalah basa dengan pH lebih daripada 7. Dan yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Asam lemah di sini contohnya adalah HCN dan basa lemah NH4OH. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah HCN plus NH4OH ini akan menghasilkan NH4CN plus H2O. Nah, garamnya di sini adalah NH4CN. Jika terurai, maka bisa menjadi NH4 plus dengan Cn minus. Jika NH4 plusnya ini bereaksi dengan air atau H2O, maka akan menghasilkan NH4OH plus ditambah H plus. Cn minusnya bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan HCN plus OH-. Nah, karena di sini ada nilai H+, yang menghasilkan nilai H+, dan OH-, maka garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini kemungkinan akan menghasilkan sifat asam dan basa. Sifat asam dari H+, dan sifat basa dari OH-. Namun, ini akan mempengaruhi tergantung dari nilai Ka atau Kb-nya. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa bisa kita ingat garam ini bisa berasal dari 4 jenis reaksi. Yang pertama itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, yang kedua dari asam kuat dan basa lemah, yang ketiga dari asam lemah dan basa kuat, dan yang terakhir dari asam lemah dan basa lemah. Yang pertama ini adalah dari asam kuat dan basa kuat. Jenis garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini adalah, ingat, jenis garam yang tidak terhidrolisis, artinya dia bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Dan yang kedua ialah asam kuat dan basa lemah, dan juga asam lemah dan basa kuat. Dua jenis reaksi ini ialah mengalami terhidrolisis sebagian. Kita bisa lihat pH-nya bagaimana. Nah, pH-nya untuk asam kuat dan basa lemah, berarti di sini karena ada asam kuat, kita ingat aja bahwasanya ketika menentukan yang mana yang asam atau basa, kita lihat siapa yang lebih kuatnya. Misal di sini adalah asam kuat dan basa lemah, maka yang kuat yang menang. Yang kuatnya adalah asam kuat. Asam kuatnya sehingga jenis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ini bersifat asam dengan pH dengan pH kecil dari 7 kalau asam. Sehingga dapat dirumuskan, rumusnya itu kita mencari H+-nya. H+-nya sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, yang ketiga itu dari asam lemah dan basa kuat. Kita ingat yang kuat dia yang menang. Maka di sini yang kuat adalah basa kuatnya. Sehingga jenis reaksinya asam lemah dan basa kuat ini ialah basa, sifatnya basa dengan pH lebih dari 7. Nah, kita akan mencari rumusnya adalah OH-nya. OH-nya sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Nah, yang terakhir, yang keempat ialah asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dan basa lemah ini adalah jenis reaksi yang terhidrolisis total. Ya, terhidrolisis total artinya dia bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Tapi tergantung pada nilai Ka atau Kb-nya. Ketika Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka dia akan bersifat asam. Kita akan mencari rumusnya adalah H+-nya, sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Oke, baik, di sini saya ada contoh soal yang mana dalam suatu larutan terdapat natrium asetat 0,1 molar yang terhidrolisis. Jika Ka asam asetat sama dengan 10 pangkat min 5, tentukanlah pH natrium asetat tersebut. Oke, mari kita jawab. Oke.
Baik, karena di sini ada terdapat natrium asetat, yang mana natrium asetat ini rumus kimianya adalah CH3COONa. Yang mana jika dia CH3COONa ini maka berasal dari CH3COOH dan NaOH plus NaOH. Ini berasal dari asam lemah, ini asam lemah dan yang basa kuat. Maka yang mana ada yang kuat ini, maka sifat dari natrium asetat ini sifatnya adalah basa. Maka dapat kita cari langsung saja. Rumusnya kalau basa ialah nih, OH min. Kita cari OH minusnya. Maka OH minusnya itu sama dengan KW akar KW per KA dikali konsentrasi garamnya. Maka ini diketahui KW itu nilainya adalah 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 terus bagi 10 pangkat 5. Nilai KA-nya tadi sini adalah 10 pangkat 5. Dikali dengan konsentrasi garamnya itu adalah 0,1 ini adalah 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 1. Dikali konsentrasi garam 10 pangkat min 1. Maka akar dari 10 pangkat 1 ditambah berarti 10, 15 kurang 10 berarti 10 pangkat minus 10. Akar dari 10 pangkat minus 10 adalah akar 10 pangkat minus 5. Maka POH-nya sini POH-nya sama dengan 5. Maka kita cari pH-nya. pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Ini 14-nya itu adalah nilai dari pH-nya tuh. Nah, pH-nya 14, POH-nya 5, 14 dikurang 5 itu sama dengan 9. Maka nilai pH-nya dapat kita adalah 9. Baik. Ciri-ciri hidrolisis yaitu yang pertama, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat netral dan memiliki pH sama dengan 7 yang artinya tidak terjadi hidrolisis. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah memiliki pH kecil dari 7 alias bersifat garam. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memiliki pH kecil dari 7 alias bersifat basah. Dan yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah memiliki sifat asam atau basahnya, bergantung pada besarnya Ka atau Kb-nya. Ciri-ciri asam yaitu yang pertama, sebagian jenis asam aman untuk dikonsumsi yang jika dirasakan lidah akan terasa masam. Yang kedua, asam jenis kuat tidak dianjurkan untuk dimakan karena dapat merusak jaringan kulit. Yang ketiga, jika senyawa asam diukur melalui alat khusus, pH-nya kurang dari 7. Yang keempat, asam yang kuat jika kena ke kulit akan terasa perih. Selain itu, dapat merusak kayu. Yang kelima, sifatnya korosif yang membuat karatan ketika terkena besi atau logam. Yang keenam, mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat itu pada produk makanan, minuman, hingga cairan pembersih. Ciri-ciri basah yaitu yang pertama memiliki rasa pahit. Yang kedua, basah murni bentuknya seperti kristal padat. Yang ketiga, memiliki pH kurang dari 7. Yang keempat, jika dipegang jari, terasa licin. Yang kelima, bersifat kaustik yang merusak jaringan kulit apabila kadarnya tinggi. Yang keenam, digunakan untuk mengumusi minyak. Yang ketujuh, terdapat elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Contohnya larutan basah yaitu natrium karbohidrat yang ada pada soda kue. Beberapa contoh basah lainnya yaitu bisa kita temui pada produk. Misalnya sabun, sampo, pasta gigi, obat mah, hingga pupuk tanaman. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam atau ekid berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum, yang berarti cuka. Istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab, yang berarti abu. Secara umum, asam dan basa memiliki sifat yang berbeda. Sifat asam yaitu korosif, sedangkan sifat basa yaitu kaustik.
Keseimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Larutan garam mengandung ion positif dan ion negatif yang bergantung pada zat-zat penyusun garam. Ion garam dapat bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ sehingga larutan garam bersifat asam. Terdapat juga ion garam yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan ion hamid sehingga larutan garam bersifat basa. Namun ada ion garam yang tidak bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ maupun O hamid. Larutan garam ini bersifat netral.